Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kemerdekaan Kristen yang sejati masuk dalam subtema yang kedua, yaitu merdeka dari kekalahan. Ya. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Kita baca sama-sama mulai dari alamatnya. Mulai. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, bukan hanya merdeka dari hukuman, ya, hukuman dosa, hukuman dari kesalahan-kesalahan, ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kalau toh kita bersalah, kalau toh kita berbuat dosa, tangan Tuhan terbuka untuk mengampuni kita. Amin. Dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Dan kalau kita datang dengan keburukan kita datang dengan kerusakan hidup kita, Tuhan menerima kita. Tidak ada satu orang pun yang datang ditolak oleh Tuhan. Semua diterima seperti apa adanya. Dan Tuhan bereskan, Tuhan ampuni. Saudaraku, orang yang percaya, yang berada dalam Kristus, bukan hanya dibebaskan dari hukuman, tetapi juga dibebaskan dari kekalahan. Ya, kalau kita baca ayat ini, saudaraku, kekalahan bukan misalnya kita menang dari percobaan, menang dari penyakit, bukan di sana. Ya, cerita ayat ini bukan di sana. Gitu. Bebas dari kekalahan yang dimaksud adalah ketika dalam hidup ini kita menghadapi peperangan. Peperangan di dalam diri kita sendiri. Peperangan antara hidup lama dengan berbagai keinginannya, dengan berbagai bentuk-bentuk egonya, melawan hidup baru, melawan keinginan-keinginan baik, melawan kerinduan kita untuk berjuang mentaati kebenaran. Ada hidup lama, ada hidup baru. Nah, tidak mudah memenangkan peperangan ini, saudaraku. Karena yang perlu diingat, saudaraku, hidup lama dengan semua dan sifatnya dan karakternya telah menguasai dan mengendalikan hidup kita bertahun-tahun. Seumur hidup kita sampai kita mengenal Tuhan. Bahkan ketika sudah mengenal Tuhan pun kita belum mendapat hidup yang baru karena kita belum mau dibentuk. Jadi saudaraku, hidup lama dengan semua sifat, karakter dan segalanya itu menguasai hidup saya dan saudara dalam waktu yang cukup lama. Dia berakar. Dia berakar. Sulit bagi kita untuk membuang yang lama itu. Sulit, saudaraku, membuang sifat-sifat yang sudah berakar dalam hidup kita. Tinggal dalam hidup kita sekian lama. Dan ketika yang baru itu datang,
ada penolakan, ada perlawanan dari yang menguasai, yaitu hidup lama. Nah, inilah terjadi peperangan. Peperangan itulah yang seringkali membuat kita kalah. Kita lebih menuruti ego kita. Iya. Kita lebih menuruti sifat-sifat yang kita anggap baik menurut kita. Kita hidup dalam kekalahan. Ya. Saudaraku, kalau saya tanya sifat apa yang menurut saudara dalam diri saudara itu tidak baik tapi sulit membuangnya. Kalau saya minta saudara angkat tangan dan menyebutkannya, malu kan ya? Malu ya? Nah, saudara sebutkan itu di dalam hati saudara sendiri. Ya. Saudara sebutkan itu dalam diri saudara sendiri. Ya. Oke, beberapa detik. Coba. Sifat apa yang menurut saudara dalam diri saudara itu tidak baik dan saudara sangat sulit membuang itu? Gak usah ngomong, yang terjadi, yang benar-benar ada. Dan saudara berjuang untuk melepaskan, tadi sudah ngaku jujur tuh. Itu diberkati Tuhan itu. Ya, saudara memang ingin melepaskan, sebab ada orang yang tidak ingin melepaskan. Dia bangga dengan sifatnya itu. Ya. Ada orang yang suka ngamuk-ngamuk, marah-marah, dia bilang udah tahu saya ini darah tinggi, makanya jangan bikin gara-gara sama saya. Nah itu kan bangga dengan sifat lamanya, ya kan? Bangga dengan sifat lamanya. Yang saya maksud adalah, kita tahu itu tidak baik. Kita ingin buang, kita ingin lepaskan, tapi kita nggak bisa. Dan selalu kalah. Kadang-kadang kita menang loh saudaraku, bertahun-tahun, tapi satu kali jeder gitu. Wah, saya pernah satu kali saudaraku, saya nggak pernah melakukan itu bertahun-tahun. Satu kali saya melakukan, aduh nyeselnya saudaraku, berminggu-minggu. Kenapa saya nggak bisa tahan? Ada seorang memberitahu saya bahwa dia sudah lama nggak marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang nggak baik. Tapi kemarin dia lakukan itu. Dia bilang dia nyesel banget. Ya. Nah, artinya dia ingin tinggalkan tapi nggak bisa. Kadang-kadang muncul. Nah, ini saudaraku. Yesus Tuhan kita bukan hanya memerdekakan dari hukuman atas dosa, tapi membebaskan kita dari kekalahan-kekalahan dalam peperangan di diri kita. Saudaraku. Dia membantu kita, membuat kita tidak lagi menuruti keinginan hati kita. Yang jelek, yang buruk, yang egois itu. Dia beri kekuatan. Dia bantu supaya kita jadi orang Kristen yang benar-benar berbeda dengan mereka yang belum percaya Tuhan. Nah, saudara, ingat tadi saudara, satu saja sifat itu saudara ingat bahwa saudara ingin buang itu, tapi nggak bisa. Kita akan lihat yang pertama, dimerdekakan dari kekalahan atas hidup lama. Kita diberi kemenangan atas hidup lama gitu. Kita dimerdekakan dari kekalahan atas hidup lama. Saudara-saudaraku, tantangan terbesar, tantangan terberat bagi hidup orang percaya bukan datang dari luar. Iya, bukan datang dari luar dirinya. Dari luar itu misalnya tantangan peperangan terhadap kuasa iblis. Memang kalau lagi bertarung dengan kuasa iblis itu seru saudaraku. Tapi itu bukan terbesar dan terpenting saudaraku. Misalnya kita dalam pergumulan peperangan ngadepin soal ekonomi. Wah, itu rasanya seru ya saudaraku. Kita sampai nggak bisa mikir mau jadi seperti apa ekonomi keluarga. Wah, macam-macam itu saudaraku. Bukan itu tantangan terbesar hidup orang Kristen, bukan. Atau sekarang zaman pandemi. Kemarin di keluarga kami 3 orang masuk ke rumah sakit karena COVID. Tadi Lina sudah bicara. Bareng-bareng 10 hari Lina ya. Ya? 12 hari. Ya, 12 hari di rumah sakit. Saudara-saudaraku, apakah itu tantangan yang berat? Saudaraku,
Pagi ini saya katakan itu bukan tantangan yang besar dan terberat. Bukan, justru tantangan yang besar dan terberat adalah ketika seorang menghadapi dirinya sendiri. Ketika seorang harus berperang melawan dirinya sendiri, yaitu memerangi sifat buruknya, memerangi tabiat-tabiat jeleknya, menghadapi karakter-karakter yang tidak baik yang sudah terbentuk sejak lama. Saudaraku, kalau sifat jelek, sifat buruk itu udah berkarat dalam hidup kita. Karena dari kecil sudah begitu, terbentuk. Nah, memasukkan sifat yang baik, itu enggak gampang, terjadi pertempuran di sana. Jadi saudaraku, kita orang percaya harus mengalami kemerdekaan dari musuh terbesar kita. Yang tadi saudara simpan di hati, ya, katakan saya mengalahkannya. Saya memenangkan pertempuran ini. Ya, Tuhan pasti menolong, amin. Ya. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Tetapi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, membaca ayat-ayat ini saudaraku, bacanya aja sulit dimengerti ya, bacanya saja. Itu sebabnya kita datang beribadah, kita datang dengar firman, itu membantu kita untuk memperjelas ayat-ayat yang sulit kita pahami. Paulus mengatakan di dalam aku sebagai manusia enggak ada yang baik. Saudara jangan bangga bahwa saudara jadi orang Kristen terus saya sudah dibarui baik. Paulus saja bilang dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Ada yang berani ngaku baik di sini? Bukan tempatnya saudara berarti di ruangan ini. Saudaraku, itu sebabnya kita di sini ingin diperbaiki. Iya. Orang bilang gereja itu seperti bengkel. Ya. Diperbaiki. Nah, masalahnya bengkel diperbaiki itu kan tergantung mau enggak yang diperbaiki. Tapi kalau sudah datang ke bengkel masa enggak mau diperbaiki? Tapi ada loh saudaraku. Datang ke bengkel sudah dilihat, diperiksa, mesti diganti ini, diganti itu, lain kali aja ya. Itu kan masih bisa berapa bulan lagi. Ada yang begitu? Ada. Saudara, datang ke gereja juga seperti itu, harusnya sudah diperbaiki, harusnya udah turun mesin tuh hari ini. Tapi kita masih sayang dengan hidup lama, kita masih sayang dengan sifat dan karakter yang buruk itu. Kita pulang dengan tangan hampa, dengan hati yang kosong. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan dan memberi diri, dikoreksi, diperbaiki. Pengakuan jujur dari Paulus tentang yang terjadi dalam dirinya. Dia nggak ada yang baik katanya. Dan ada tarik-menarik antara keinginan yang baik dengan keinginan yang jahat. Di sini dikatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Jadi ada ini saudaraku, tarik menarik. Nah sampai di sini, saudara pernah merasakan dua keinginan yang berebut tempat di hati saudara? Ya, ada? Pernah? Oh sering, oke. Hari ini saatnya kita minta Tuhan jamah kita, supaya kita nggak jadi orang yang kalah. Amin. Iya.
Ada peperangan, perebutan tempat antara keinginan jahat atau buruk dengan yang baik, antara niat baik dan niat jahat. Jadi saudaraku, niat baik itu penting, tapi niat baik itu tidak cukup. Ya, Ananias punya niat baik enggak? Ya, punya. Tapi dia mati karena niat baiknya tidak dilaksanakan. Tapi niat baik penting. Di sini dulu nih saudaraku, wah, peperangan. Dan kita harus memenangkan peperangan itu. Sehingga hidup lama bisa dikalahkan. Dan Paulus mengatakan, ini saudaraku, tapi jangan jadi alasan ya, Paulus saja kayak gitu katanya. Jangan. Ya. Paulus katakan, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, tetapi apa yang aku tidak kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang terjadi. Saya ingin katakan pada saudara, ini sering terjadi dalam hidup kita. Ya. Tapi ingat, peperangan itu kan pertama bukan sekarang saja, tapi sudah yang lalu. Kalau kalah terus, kalau saudara nuruti yang niat tidak baik terus, itu namanya tidak niat memperbaiki, ya kan? Iya. Kalau bolak-balik kalah terus, ya saudara tidak serius berjuangnya. Jadi jangan jadi alasan Paulus aja kalah. Paulus gak kalah terus, ya. Dia banyak menangnya. Kalau kita kalah terus, itu sebenarnya kita gak sungguh-sungguh, gak serius untuk memenangkan peperangan di dalam diri kita. Kita harus meningkat, naik level. Sungguh-sungguh membuat kita merasakan perubahan-perubahan. Kesungguhan kita membuat kita merasa pembentukan karakter ilahi itu nyata dan itu membuat kita damai, membuat kita sejahtera. Saudaraku, yang terjadi pada Paulus ternyata terjadi pada saudara dan saya. Orang-orang percaya, keinginan baik, niat baik sering kalah. Tetapi niat buruk, niat jahat itu yang sering menang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan, karena dosa masih berkuasa. Ya. Karena dosa masih berkuasa. Berkuasa di dunia ini, berkuasa juga atas tubuh jasmani kita. Paulus berkata, kalau ternyata kemudian dia kalah, dia katakan itu karena dosa yang berkuasa dan dosa yang mengerjakan itu. Dan jika hal seperti itu terjadi pada kita, kita belum merdeka. Ya. Hari ini kita dimerdekakan dari kemalasan. Amin. Karena kalau dituruti lebih enak kita tidur. Apalagi kita orang-orang yang kerja, hari Minggu itu hari libur. Padahal ke gereja itu lebih pagi dari berangkat. Iya kan? Ke gereja lebih pagi dari berangkat kerja. Karena itu pesona selimut dan bantal itu lebih menarik. Iya saudaraku, kita harus jujur itu kan? Nah, jadi pagi ini kita dimerdekakan dari kemalasan, amin? Saudaraku, jangan hanya karena melayani baru nggak tarik selimut, kalau nggak melayani nggak ke gereja. Itu orang-orang walaupun melayani tapi masih belum merdeka. Saudara, Roma 6 ayat 17 sampai 18. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara, kalah berarti jadi hamba.
keinginan baik kita dikalahkan oleh niat jahat, maka kita masih hamba dosa, masih dibelenggu dosa. Kita belum dimerdekakan dari kekalahan. Ayat ini berkata setelah dimerdekakan dari dosa, maka jadilah hamba kebenaran. Kalau dulu seringkali ayat-ayat digubah jadi lagu, ayat ini ada lagunya, saudaraku. Setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Terjemahannya, terjemahan lama, kalimatnya persis seperti itu. Setelah dimerdekakan dari dosa, jadi hamba kebenaran. Jangan lagi diperintah dan menuruti perintah keinginan-keinginan dari dosa, yaitu keinginan jahat, keinginan buruk, keinginan yang tidak baik. Jika kita menuruti, kita tetap hamba dosa, tapi hamba kebenaran menang atas dosa. Amin. Haleluya. Lakukan kebenaran, lakukan kehendak Tuhan, lakukan hal yang baik, dan jangan menuruti keinginan yang jahat. Jadilah hamba kebenaran. Amin. Yang kedua, membangun karakter Kristus. Ya, membangun karakter Kristus. Agar tidak mengalami kekalahan terus-menerus. Ingat, agar tidak mengalami kekalahan terus-menerus. Kalau kalah mungkin ya, sesekali kalah. Tapi jangan kalah terus-menerus. Kalau kalah terus-menerus namanya apa, saudaraku? Pecundang. Ya. Kalau di kompetisi itu tempat mungut poin. Saudara mau jadi tempat mungut poinnya dari iblis? Enggak lah. Kita harus mendapat poin untuk Tuhan. Amin. Ya, menang sering, tapi jangan kalah sering. Saudara-saudara, Allah melengkapi orang percaya dengan karakter yang baru, dengan sifat yang baru. Sehingga dalam peperangan, perebutan tempat antara yang baik dan jahat itu, orang percaya mampu menang atas hidup lamanya, mampu mengalahkan keinginan-keinginan yang jahat itu. Efesus 4 ayat 21 sampai 25, Saudara, Efesus 4 ayat 21 sampai 25. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu terus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dosa dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudaraku, ada beberapa poin dari pembacaan ayat Efesus ini. Yang pertama, dibaharui dalam roh dan pikiran. Ya. Ini yang penting, saudaraku, dibaharui dalam roh dan pikiran. Tadi saya katakan hidup lama telah menguasai kita, menguasai roh dan pikiran kita sekian lama. Bukan cuma tubuh, tapi roh, pikiran, hati kita dikuasai sekian lama, dalam waktu yang lama. Nah, ketika orang percaya, dosa diampuni. Ketika orang percaya Yesus, dosa diampuni. Amin. Dosa diampuni, kita diselamatkan. Tetapi saudaraku, dibaharui dalam roh dan pikiran adalah satu hal yang berbeda. Jadi harus kita pisahkan ya. Dosa diampuni, diselamatkan. Itu enggak otomatis hidup kita berubah. Gitu. Saudara mungkin pernah menjadi orang Kristen waktu percaya Tuhan, tapi masih kasar, masih bicaranya ragunan.
diampuni, diselamatkan, tapi sifat masih sifat lama. Pikiran masih pikiran lama. Nah, ini saudaraku, satu proses untuk membuat satu kondisi kehidupan rohani yang baik bertumbuh. Untuk menjadi orang benar, orang saleh, itu satu perjalanan. Nah, disinilah yang Tuhan katakan, kita ini diperbaharui, kita yang percaya, kita yang diampuni, kita yang diselamatkan tadi, dibaharui roh dan pikirannya. Tadinya pikirannya ngeres, sekarang jadi halus. Gitu saudaraku. Tadinya pikirannya serba jelek, serba jahat, dibaharui roh dan pikiran, jadi baik. Dulu roh dan pikirannya mikirin kepentingan diri sendiri, gak peduli orang lain, gak peduli suami, gak peduli istri, gak peduli anak, yang penting saya senang. Dibaharui roh dan pikirannya, muncullah kemudian bagaimana bisa menyenangkan keluarga, menyenangkan orang lain, menyenangkan Tuhan. Dibaharui roh dan pikirannya. Keselamatan adalah anugerah. Pembaharuan hidup, pembaharuan roh dan pikiran adalah proses yang kita jalani sepanjang hidup kita. Itu enggak satu kali saudaraku. Pembaharuan roh dan pikiran itu sepanjang hidup kita, dibaharui terus menerus. Ya. Roh dan pikiran yang dibaharui membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, ini bedanya saudaraku. Kita jadi ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau enggak dibaharui roh dan pikiran kita, yang kita tahu adalah keinginan-keinginan diri sendiri. Apa yang kita mau. Roh dan pikiran yang dibaharui membuat kita menang dalam tarik-menarik antara keinginan yang jahat dan keinginan yang baik. Yang baik menang. Karena pikiran dan roh kita dibaharui. Diperbaharui dalam roh dan pikiran. Membuat kita tahu kehendak Tuhan. Tahu yang baik yang harus diikuti. Tahu yang buruk harus ditinggalkan. Nah, saudaraku, dalam ayat ini ada 3 kata yang menarik saudaraku. Menanggalkan, meninggalkan, dan mengenakan. Ya. Menanggalkan, meninggalkan, dan mengenakan. Ya. Paulus menggunakan 3 kata ini untuk memperjelas bagaimana menjadi orang Kristen yang dibaharui dalam roh dan pikiran. Kelihatan saudaraku, orang yang sudah dibaharui dalam roh dan pikirannya kelihatan. Karena orang ini menerapkan 3 kata ini, menanggalkan, meninggalkan, dan mengenakan. Saudara, kata menanggalkan itu kurang biasa disebut ya. Yang sering terjadi adalah orang Kristen sudah ditanggalkan masih diambil lagi, dipakai lagi. Sifat-sifat yang jelek, kalau lagi emo ya saudaraku, lagi emo, lagi baper, sifat-sifat lamanya muncul lagi semua, itu namanya dipakai lagi. Tanggalkan, ya, tanggalkan, buang dari hidup kita sifat-sifat buruk itu, lalu tinggalkan. Yang dimaksud tinggalkan, ayat tadi mengatakan buang, ya, buang itu tinggalkan, ya, dibuang, buanglah yang sudah ditanggalkan, yang sudah dilepas, ya dibuang. Di mana dibuang saudaraku? Saudara jangan membuang sampah di lemari penyimpanan pakaian, betul? Jangan membuang sampah, saudara taruh di ruang tamu saudara. Buang di tempat sampah. Tapi jangan saudara ambil lagi. Yang sudah ditanggalkan, tinggalkanlah di tempat sampah. Jangan saudara blesek-blesekin di hati yang terdalam. Nanti dia akan muncul lagi. Ya, jangan simpan. Dia akan keluar lagi nanti. Ya.
Lalu mengenakan manusia baru. Nah, kata-kata mengenakan ini seperti seorang memakai baju, mengenakan pakaian baru. Inilah manusia baru, yaitu seorang yang telah mengenakan roh dan pikiran yang baru. Tadi kan diperbaharui dalam roh dan pikiran. Pakai terus roh pikiran yang baru, pakai terus. Nah, orang yang sudah dibaharui roh dan pikiran, menanggalkan manusia lama, membuang sifat lama, lalu mengenakan roh dan pikiran yang baru, akan nyata, akan terlihat dari kehidupannya sehari-hari, dari perilaku, dari apa yang diperbuatnya. Perilaku orang yang dimerdekakan dari kekalahan akan dapat dirasakan. Siapa yang merasakan? Diri sendiri, itu pertama. Jadi saudaraku, kalau kita sudah merdeka dari kekalahan atas sifat-sifat lama, yang paling bisa merasakan diri sendiri. Hati ini damai, hati ini senang. Ya. Saudara kalau marah-marah, saudara senang enggak? Sekali marah, bangga. Itu hanya di mulut. Di hatinya pasti nyesel. Saudara marah 1 detik, marah 1 detik bisa ya? Hoi, gitu ya. Nyeselnya bisa berjam-jam, saudaraku. Nah, kalau marah berjam-jam, nyeselnya harusnya berbulan-bulan. Tapi roh dan pikiran yang dibaharui, berpikiran baik, berpikiran sehat, sabar, bijaksana, kita sendiri merasakan damai. Hati kita sendiri merasakan tenang. Kalau orang tenang itu pasti senang. Iya. Kalau orang tenang itu pasti senang. Jadi saudaraku, yang rasakan pertama diri sendiri, lalu lingkungan. Lingkungan itu mana? Keluarga. Suami, istri, anak-anak, rasa itu saudaraku. Kalau kita memang sudah dibaharui roh dan pikiran, keluarga, orang-orang dekat, lingkungan gereja, lingkungan masyarakat sekitarnya merasakan. Orang akan bilang kalau enggak ada lu enggak rame. Iya. Tapi ada yang kalau ada lu rame berantem. Itu belum dibaharui sifat dan pikirannya. Mari saudaraku, kita sediakan hati kita. Tuhan mau baharui kita. Tuhan mau merdekakan kita dari kekalahan. Tetapi kita harus bersedia dikoreksi dan diperbaiki. Amin. Ayat terakhir 2 Petrus 1 ayat 4, 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Saudara-saudara, Petrus menyebutnya dengan orang yang telah memiliki kodrat ilahi, ya, kodrat natur, ya. Orang yang dibaharui dalam roh dan pikiran, Petrus mengatakan dia punya natur ilahi, kodrat ilahi. Sifat-sifat Kristus ada dalam dirinya, itu yang dimaksud saudaraku. Nilai-nilai Kristus ada di dalam dirinya, dan ini yang disebut benar-benar merdeka dari kekalahan. Ya, kita punya sifat Kristus di dalam diri kita. Nilai-nilai hidup Kristus ada dalam diri kita. Kita bisa mengalahkan keinginan jahat. Kita bisa mengalahkan niat-niat yang buruk, kemudian melakukan apa yang baik. Tidak cukup menyingkirkan yang buruk, tetapi kita harus melakukan yang baik. Merdeka dari kekalahan berarti kita menang atas hidup lama. Amin. Merdeka dari kekalahan berarti kita menang atas hidup lama. Menang dari tarik-menarik antara yang baik dan yang jahat. Kita menang menuruti yang baik, kita bisa melakukan apa yang baik.
apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudaraku, kita menuruti bukan keinginan kita sendiri, tapi roh dan pikiran yang dibaharui yang mengerti kehendak Tuhan, membuat kita melangkah bersama Tuhan, melakukan apa yang baik, yang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kira lamayase, kira lamayase, kira lamayase. Saudara sudah menyebutkan dalam hati saudara apa yang ingin saudara buang, apa yang ingin saudara tinggalkan tentang karakter dan sifatmu yang lama. Minta Tuhan jamah, tumbuhkan kerinduan. Tuhan mau barui roh dan pikiranmu, sehingga kita bisa persembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhanku. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Yuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Katakan, ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Katakan lagi, ku persembahkan, persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Ada hal-hal yang tidak baik di dalam diri kami, tersimpan sejak lama. Kami merasa sulit membuang dan melepaskan itu semua. Tetapi pagi ini Tuhan, Engkau mau hampiri kami. Engkau tahu apa yang sudah diucapkan oleh anak-anak-Mu dalam hati, dan mereka ingin dilepaskan dari hal-hal yang buruk. Anak-anak-Mu ingin dilepaskan dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, jamah pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami buang semua hal-hal yang buruk, sifat karakter yang buruk, kami buang dalam nama Yesus. Dan biar roh dan pikiran kami terus dibaharui oleh Tuhan. Pikiran dan roh kami diperbaharui setiap hari. Sehingga kami memiliki sifat-sifat Kristus. Kami memiliki karakter ilahi. Dan hidup kami jadi berkat. Hidup kami menyenangkan Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati korban, persembahan, persepuluhan, berkati juga persembahan ucapan syukur anak-anak-Mu. Dari sorga Tuhan membalas berlipat kali ganda, sehingga Tuhan dimuliakan. Para pelayan-pelayan pagi hari ini, mereka telah memberi waktu, hidup, dan segalanya untuk pelayanan pagi ini. Biar Tuhan berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan dan pendidikannya. Terima kasih Tuhan, biar kasih Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, pulang ke rumah masing-masing. Biar berkat Tuhan terus menyertai kami dalam hari-hari hidup kami, dalam pekerjaan, rumah tangga, usaha,
pendidikan, biar berkat Tuhan terus limpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.